Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua mesti lebih semangat ya. Tapi yang ketiga lebih lemes lagi. Maka dari itu dua saja ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal muqtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh lan bini sepuh, segenap jamaah Masjid Syafiul Ummah Buri Permata, Sembung, Tulungagung, Jawa Timur, rahimakumullah. Alamannya saya lengkapi karena YouTube dipirsani seluruh Indonesia nih, nggih. Nggih. Terus umpami kirim paket sembako jelas alamatipun nggih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini hari yang keberapa, Bu? 14 nggih. 18 walaupun sampun kunut nggih. Sing eling-eling Bu Takmir nih, eling-eling nih. Alhamdulillah kita diparingi kesehatan sampai hari ini, diparingi kekuatan untuk menyelesaikan atau sampai pada hari ke-18 ini dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan juga tidak godang terawihnya walaupun mengalami kemajuan yang luar biasa ya, softnya. Kedua kalinya salawat serta salam terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bersama-sama mendapatkan syafaatnya di hari kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan sebuah fatwa dari seorang ulama kontemporer ya. Disebut ulama kontemporer itu adalah ulama setelah tabi'inya tabi'in atau ulama-ulama pada abad ke-19 dan abad ke-20. Itu biasa disebut dengan ulama kontemporer. Beliau adalah Syekh Muhammad Mutawalli As-Sa'rawi yang meninggal pada tahun 1998 yang lalu ya. Itu merupakan ulama kontemporer karena dakwahnya juga melalui televisi. Waktu itu belum ada YouTube. Beliau adalah guru besar ilmu syariah di Universitas Al-Azhar Kairo, seorang mufti di Al-Azhar sana di Mesir, juga pernah menjadi guru besar di Universitas Ummul Qura di Mekah. Jadi beliau ini juga ulama yang dihormati di Mesir, juga ulama yang dihormati di Mekah, walaupun beliau ini adalah seorang ahli sunnah wal jamaah ya. Kalau umumnya kan di Arab Saudi itu adalah ulama-ulama Wahabi. Pada satu kesempatan beliau menyampaikan sebuah fatwa yang cukup bagus yang dilandaskan pada sebuah firman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullun fi kitabim munib. Kullun fi kitabim mubin ya. Dan tidak satupun makhluk yang bergerak atau bernyawa di bumi ini melainkan semua mendapatkan rizki dari Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat menyimpannya. Semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfud atau di langit ketujuh. Jadi semua yang dilahirkan oleh Allah, dimunculkan di dunia ini, binatang melata maupun manusia, semua sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sebenarnya manusia tinggal mencari. Rizki itu adalah takdir yang mu'alak atau takdir yang bergantung antara langit dan bumi. Semua sudah ada, tinggal bagaimana kita nyenggeknya atau mencarinya itu. Kemudian Syekh Muhammad Mutawalli As-Sa'rawi menyampaikan bahwa sebenarnya rizki itu bukanlah satu-satunya keberkahan atau derajat keberkahan yang paling utama atau yang utama, atau bahkan itu disebut yang paling rendah. Beliau menyampaikan sebuah fatwa yang berbunyi, al-malu huwa adna darajatir rizki wal afiyatu a'la darajatir rizki
wa salahul abna'i afdalu anwa'ir rizki wa ridho rabbil alamin fahuwa tamamur rizki. Al-malu huwa adna darajatir rizki. Sebenarnya harta itu adalah rizki yang paling rendah sebenarnya. Kenapa? Karena dengan harta itu kadang-kadang manusia malah justru tidak bahagia, kadang-kadang menimbulkan bencana. Rizki juga dapat dicari oleh setiap manusia karena Allah sudah menyediakan, tinggal manusia berupaya mendapatkan atau tidak. Maka dari itu rizki itu disebut Allah atau disebutkan oleh Syekh Mutawalli sebagai adna darajatir rizki. Jadi yang terendah ya. Adna itu artinya terendah. Tapi kalau adnan itu adalah nama surga. Aku keliru ya Mbak jenengan ya. Kalau adna itu yang terendah. Jadi dengan begitu kita tidak usah kegi dengan rezeki orang lain, dengan kekayaan atau dengan kelimpahan harta. Tidak perlu. Yang penting bagaimana kita bahagia. Walaupun orang menyebut bahwa kalau saya menjadi kaya saya akan bahagia, belum tentu. Di dunia ini banyak mencatat orang-orang yang kaya justru meninggal ngenes ya, tidak bahagia, hidupnya sendiri, bahkan banyak yang bunuh diri ketika mereka sudah kaya raya. Banyak. Jadi kalau begitu betul kata Syekh Mutawalli bahwa al-malu huwa adna darajati rizki, bahwa rizki yang paling rendah itu adalah harta. Kemudian yang kedua, wal afiyatu a'la darajati rizki. Kesehatan itu adalah rizki yang paling tinggi menurutnya. Karena apa? Sekaya apapun kalau orangnya tidak sehat, ya, kena kencing manis, stroke dan sebagainya, dia tidak bisa menikmati rezekinya sama sekali. Hidupnya bergantung alat-alat kesehatan, ventilator dan sebagainya, sama sekali tidak bisa menikmati rezekinya. Bahkan dia merasa ngenes karena aku punya harta seperti ini tapi tidak bisa menikmati. Maka dari itu kesehatan yang kita miliki itu mari kita syukuri, kita jaga dengan sebaik-baiknya, karena menurut Syekh Mutawalli itu adalah setinggi-tingginya derajatnya rezeki. Al-afiyatu a'la darajati rezeki. Kesehatan adalah rezeki yang paling tinggi. Itu baru paling tinggi. Padahal di sana masih ada lagi yang paling utama dan juga yang paling sempurna. Ya. Yang pertama adalah yang paling rendah, yang kedua paling tinggi, kemudian yang ketiga wassolahul abna'i afdolu anwa'ir rizki, dan anak-anak yang soleh adalah rizki yang paling utama. Jadi memiliki anak yang soleh itu ternyata rizki yang paling utama. Karena apa? Karena banyak hal yang kita dapat untuk generasi kita yang akan datang. Anak yang soleh itu bisa anak kita sendiri, bisa generasi kedua kita, anak didik kita yang akan membangun lingkungan di sekitar kita, masyarakat kita atau bangsa kita. Kalau itu merupakan anak-anak kita, maka anak yang soleh itu akan memberikan aliran pahala kepada kita sampai kapanpun juga. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin sholihin yad'ulah." Ketika anak Adam itu meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah yang mengalir terus, yang dimanfaatkan untuk umum dan mengalir terus pahalanya. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang manfaatnya itu tetap memberikan kemaslahatan kepada umat. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang terus mendoakan. Jadi ketika seseorang tidak memiliki anak yang soleh, ada 2 cadangan lain yang bisa digunakan untuk mengalirkan rizki atau mengalirkan pahalanya ketika sudah meninggal. Maka dari itu Syekh Mutawalli As-Sa'rawi yang saya sebut sebagai ulama kontemporer itu meletakkan solahul abna'i afdolul anwa'ir rizki. Solehnya anak-anak itu adalah sebaik-baiknya atau afdolnya berbagai macam rizki. Kemudian yang paripurna, yang terakhir ini, yang paripurna, waridho rabbil alamin fahuwa tamamur rizki. Sedangkan ridho Allah adalah rizki yang paling sempurna. Jadi bagaimana kita mendapatkan ridho dari Allah ini agar kita mendapatkan rizki yang paling sempurna? Tentunya dengan
menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya dengan sepenuh hati. Umpama kita di bulan Ramadan ini melaksanakan puasa, kita jalankan dengan imanan wahtisaban, dengan iman dan penuh dengan kekhusyuan untuk mendapatkan ridho dari Allah. Kemudian ketika kita menjalankan qiyamul lail, yaitu tarawih, kita juga dengan jalankan itu dengan perasaan yang sungguh-sungguh, agar apa? Tujuan terakhirnya adalah mendapatkan ridho dari Allah, sebagaimana fatwa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, wa ridho rabbil alamina fahuwa tamamur rizki. Jadi kasarannya, kalau kita ini tidak mendapatkan derajat rizki yang banyak, tidak usah berkecil hati, karena masih banyak cara untuk menuju surga. Ketika kita misalnya, ya naudzubillah, semoga tidak terjadi, kita itu tidak sehat, awake loro-loronen, penyakitnya akeh, sabarlah, karena penyakit yang menimpa kepada kita itu merupakan sarana Allah untuk mengurangi dosa kita. Sabar kita itu menambah pahala kita. Kita berharap pada tingkatan rizki yang paling terakhir, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Mutawalli tadi, agar Allah ridho kepada kita, ridho dengan kesabaran kita, ridho dengan amal ibadah kita, sehingga kita akan mencapai derajat tertinggi mendapatkan rizki ini. Misalnya kita tidak memiliki putra putri, ya non sewu, kadang-kadang kita tidak memiliki putra putri karena Allah tidak menganugerahkan kepada kita. Tidak berkecil hati, karena banyak sarana untuk mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan aliran pahala itu. Seperti tadi, in qata'a amaluhu illa min salasin, karena masih ada dua yang bisa kita berdayakan. Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin. Jadi apa yang kita jariahkan, baik tenaga, bangunan, dan sebagainya, yang dimanfaatkan untuk umum, baik untuk kegiatan keagamaan seperti masjid seperti ini, ataupun non keagamaan tapi itu maslahat, jenengan wakaf atau memberikan tanahnya untuk jalan, dipakai untuk umum, membangun masjid, membangun jembatan dan sebagainya, selokan sehingga tidak banjir, itu juga kemaslahatan untuk umum, dan itu pahalanya sama dengan kalau digunakan untuk ibadah, itu sama mengalirnya dengan kalau kita membangun masjid. Yang kedua tadi yaitu dengan wa ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu artinya apa? Bahwa kita memiliki kemampuan untuk mengaji, walaupun itu hanya sekedar iqra. Mari kita berdayakan untuk mengajari anak-anak kita, misalnya anak-anak kita atau adik-adik kita yang kecil dan sebagainya, yang tingkatannya baru kepada iqra. Itu akan bermanfaat dan menjadi ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Apalagi lebih dari itu. Maka dari itu saya memberikan acungan jempol kepada para guru, ya. Di sini banyak yang ada yang berprofesi sebagai guru. Walaupun itu merupakan pekerjaan yang mendapatkan gaji, tapi kalau panjenengan itu betul-betul niat li kalimatillah dan ingin mendapatkan ridho dari Allah, pahalanya luar biasa. Karena itu masuk kategori yang kedua sebagai ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ya, itulah barangkali apa yang bisa kita sampaikan. Saya atur sependek mungkin agar materi 3 hal yang kita sampaikan hari ini, atau 4 hal yang kita sampaikan hari ini bisa kita terima atau bisa kita manfaatkan dan kita berdayakan sesudah itu. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, barangkali yang bisa sampaikan itu sebagai kesimpulan. Saya ulang mungkin sekali lagi bahwa pendapat Syekh Mutawalli Asy'arawi, seorang ulama kontemporer yang menyampaikan kepada kita tentang suatu hal, yaitu bahwa ada 4 kategori rizki yang mendapatkan paling tinggi derajatnya dan yang paling rendah. Yang pertama adalah harta, yang merupakan rizki yang paling rendah, kesehatan adalah yang paling tinggi, anak yang soleh adalah yang paling utama, sedangkan rizki sedangkan ridho Allah adalah rizki yang paling sempurna.
Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.